Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ilma taharatan nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang baik ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan berbagai riwayat, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi ataupun dari tradisinya salafus saleh. Dan yang terakhir kita sudah membaca sebuah riwayat dari Imam Malik bin Anas rahimahullah, salah satu ulama mazhab, pendiri mazhab Maliki. Beliau menyebut salah satu ciri para ulama akhirah tidak gampang dan tidak sembrono dalam menilai satu perkara itu haram ataupun halal. Sebagai gantinya, para ulama ini lebih senang menjawab pertanyaan-pertanyaan fatwa yang ditanyakan kepada mereka, makruhun wa mustahabun. Ini perkara makruh, ini perkara yang disukai di dalam syariat. Di sini Bapak Ibu,
Imam Al-Ghazali memberikan catatan terhadap riwayat dari Imam Malik, bukan berarti nanti ulama akhirah ini tidak tegas dalam menegakkan syariat Allah. Yang haram tidak berani dikatakan haram, yang halal juga tidak berani disampaikan haram. Disinilah kemudian Imam Al-Ghazali merasa berkepentingan untuk menjelaskan kepada kita membaca kitab dia untuk tidak salah memahami apa yang dimaksud oleh Imam Malik tadi. Wa ma'nahu, dan makna dari riwayat yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, annahum kanu yanzuruna fi daqaiqil karahiyati wal istiqbal. Mereka lihat ke dalam detail-detail pembahasan perkara yang makruh dan perkara yang sunnah. Kalau mereka menemukan jawaban yang cocok dalam salah satu kategori daripada makruh, maka mereka lebih menjawab ini perbuatan makruh, atau sebaliknya, kalau ada yang cocok dengan salah satu kategori dari perbuatan sunnah, maka mereka akan menjawab ini perkara sunnah, seperti yang kita contohkan pada pertemuan yang lalu. Bapak Ibu, para ulama, terutama ulama yang luas ilmunya, tidak mudah menyalahkan orang tidak sunnah hanya karena sebab berbeda warna seperti yang dipahami oleh khalayak pada umumnya. Kita khalayak, Bapak Ibu, orang awam, memahami pakaian sunnah dalam agama itu tok putih ataupun hijau. Padahal sebagaimana pada pertemuan yang lalu, Rasulullah sendiri pernah menunaikan sholat sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, wa kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sholatin wa alaihi hullatul hamra. Rasulullah keluar dari bilik kamarnya untuk memimpin ibadah sholat bersama dengan kami, dan beliau memakai pakaian yang atasannya itu berwarna merah. Nah, disinilah kemudian para ulama akhirah misal ada yang bertanya kepada mereka, ya Rasulullah atau wahai ulama, apakah pakai pakaian merah itu makruh atau sunnah? Mereka Bapak Ibu yang luas ilmunya, yang punya kebijaksanaan, tidak gampang menyalahkan umat yang menggunakan pakaian warna merah, karena ada dasarnya juga di dalam hadis. Rasulullah SAW pernah menunaikan ibadah sholat dengan menggunakan pakaian yang berwarna merah. Itu contoh. Dan Bapak Ibu, kita sepakat, ya, para ulama semua sepakat, yang dimaksud dengan sunnah itu bukan selalu dikerjakan, tapi asal pernah dilakukan. Itu makna sunnah. Asal pernah dilakukan oleh Rasulullah, itu sudah sah kita menyebut ini perkara sunnah, dan sebaliknya lawannya ini perkara makruh, artinya ditinggali oleh Rasulullah. Kalau selalu dikerjakan oleh Nabi, itu bukan lagi sunnah, Bapak Ibu, ya. Namanya wajib. Rasulullah tidak mungkin berani meninggalkan perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada dirinya dan kepada umatnya. Itu tidak seperti itu Rasulullah, ya. Maka Imam Al-Ghazali kemudian menjelaskan kepada kita, fa'ammal haram, adapun perbuatan haram, fakana fahsyuhu zahiran, suatu perbuatan yang kejinya itu jelas, terang benderang. Mabuk misalnya, Bapak Ibu, tidak ada itu apa yang memfatwakan mabuk itu haram, itu halal atau makruh, tidak ada itu. Tegas para ulama di situ mengatakan haram. Zina, siapapun kita pasti mengatakan zina itu keji betul, perbuatan hina. Hanya orang yang tidak punya harga diri yang mencari jalan dengan cara zina, tidak melalui pernikahan. Jadi kita disebut itu
fahsyuhu zahiran, perbuatan keji yang sudah terang benderang kekejiannya. Maka para ulama dalam konteks perbuatan keji yang terang benderang kekejiannya, zina, judi, mabuk, durhaka sama orang tua, menzalimi orang yang teraniaya, itu mereka gak akan suka-suka mengatakan ini haram, bukan lagi makruh, bukan lagi mustahab, tapi dengan tegas para ulama tarik garis, ini haram, khianat haram, amanah yang wajib, mereka pasti akan tarik garis hal-hal yang bersifat prinsip. Dan bahkan Bapak Ibu, para ulama punya kaidah dalam menyikapi perkara-perkara hal. Kata para ulama, man ankara hadisan, siapa yang mengingkari satu perkara hadis yang memuat aturan syariat, bisu'il adabi, dengan adab yang buruk, panena haramnya, adabnya buruk, melecehkan hadis Nabi. Kata para ulama, gak suka-suka, fakat kafara, dia sudah kufur. Kalau jelas syariatnya yang hitam-hitam, yang putih-putih, kemudian kita ingkari dengan sukul adab, dengan adab yang tidak baik, kata para ulama, fakat kafara, semata-mata dengan kita ingkari itu, Bapak Ibu mengingkari keharaman zina, mengingkari keharaman khamar, mengingkari keharaman korupsi misalnya, itu jelas-jelas kata para ulama kufur. Wa man angkarahu bi husnil adab, ada orang Bapak Ibu kadang tidak dengan suul adab, tapi dengan adab yang baik. Dia pelintir, dia bersilat lidah, dia buatkan argumentasi supaya yang haram jadi halal. Itu kata para ulama faqad fasaqa. Kalaupun dia tidak kafir tapi telah fasik karena niatnya yang tidak baik mengubah ini itu dari ketentuan syariat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya Imam Al-Ghazali mengutip riwayat dari Hisham ibnu Urwah. Wa kana Hisham ibnu Urwah yaqul la tas'aluhumul yawma amma ahdatsu. Jangan tanyakanlah mereka, jangan tanya manusia pada hari ini tentang perkara-perkara baru yang mereka buat. Kenapa demikian? Karena manusia Bapak Ibu pasti sudah menyediakan jawaban, alasan, argumentasi terhadap perkara-perkara baru yang dia lakukan, yang itu mungkin tidak ada contohnya dari hadis Nabi. Fa'innahu qad a'addu lahu jawaban. Pasti orang yang inovasi, inovatif, Bapak Ibu, yang kreatif buat hal-hal baru, pasti mereka sudah menyiapkan jawaban. Lah nomor 2, Cina terjadi, pasti ada aja. Hai, apa kamu buat itu? Misalnya sebelum azan ada nasyid misalnya, kan nggak ada itu Bapak. Sebelum azan bernasyid nggak ada itu syariat tambah-tambah itu. Maka para ulama memakruhkan, walaupun tidak membid'ahkan, memakruhkan tambahan-tambahan seperti nasyid, seperti salawat, baik sebelum azan maupun antara azan dan iqamah. Jadi apa juga yang dilakukan di antara azan dan iqamah? Syariatnya Bapak Ibu ngatur antara azan dan iqamah itu salat sunat rawatib qobliyah, itu syariatnya. Tapi kan sebagian mesti mohon maaf, kita nggak bilang halal, tapi setidaknya kita ngomong itu makruh. Karena Rasulullah, begitu juga para sahabat tidak pernah melakukan itu. Apalagi Bapak Ibu, selain sholat sunat rawatib qobliyah antara azan dan iqamah, yang paling disunahkan apa? Banyak-banyak berdoa. Salah satu tempat paling mustajab doa itu pada saat azan dan iqamah.
saya spill tipis-tipis Bapak. Dulu saya waktu di Cimalama, amalan saya cuma satu tok. Saya termasuk santri bodoh dan nakal. Sudah bodoh, binakal lagi Bapak. Buktinya saya 3 kali botak di Cimalama. Ada santri nakal itu kena botak. Kalau santri lurus-lurus itu rambutnya tidak pernah kena botak. Saya 3 kali kena botak di Cimalama Bapak. Nakal di bodoh. Tapi ada satu amalan yang tidak pernah saya tinggali, karena dengar guru saya atau guru kami ngomong antara azan dan iqamah itu mustajabah doa. 3 tahun saya di Cimalama doa tiap hari lupa antara azan dan iqamah, lama-lama sholatnya. Dan enggak, walaupun tidak semua, tapi 90% doa masa kecil saya itu sudah makbul sekarang. Ya, di usia 40 tahun itu sudah makbul semua. 90%, kalaupun tidak 100% ya. Itu barakah doa antara azan dan iqamah di waktu dulu. Tapi sekarang nggak lagi Pak, sekarang udah nggak sempat lagi ya. Memang manusia itu makin berumur makin bangsat ya. Makin banyak tahu makin banyak dosa ya. Maka anak kecil itu mudah diarahkan dia, apalagi kalau lingkungannya baik. Maka anak kecil itu jangan Bapak Ibu modai dia dengan hal-hal yang tidak baik. Kalau si bapak yang melakukan satu kesalahan, jujur saja bilang, nah apa yang Bapak lakukan ini salah, kamu jangan diam. Si bapak harus gentleman, harus berani mengakui kesalahan di hadapan anaknya supaya tidak menjadi pelajaran bagi anak. Misalnya, bapak-bapak kadang-kadang kan pulang kantor kesorean, capek, belum mandi, azan maghrib sudah berkumandang, duduk di rumah atau sambil berbaring. Nah, pergi ke masjid, Bapak capek, ini nggak usah ditiru ya sebenarnya. Bapak Ibu harus berani ngomong gitu sama anak. Kalau kita nggak ke masjid, bilang saat ini Bapak lagi capek, Bapak nggak usah ditiru. Tapi kamu pergi ke masjid, harus seperti itu Bapak. Anak-anak itu masih baik. Jangan dikontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik yang pekatin orang tua. Orang tua ini kan banyak pekatinnya, banyak hal yang tidak baiknya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata ulama tabi'in Hisham bin Urwah, triknya saat kita menghadapi orang yang gemar dengan hal-hal baru di dalam agama, lantas kalau mulia maka ahdatsu, jangan kita tanya ini itu kepada mereka tentang hal baru yang mereka lakukan yang tidak ada contohnya di zaman Nabi. Fa innahum qad a'addu lahu jawaban, pasti mereka sudah menyiapkan jawabannya. Hai, daripada anak rujak diberikan selawut barangnya rujak, makin berselawat makin kalau datang itu pasti akan ada jawaban. Pasti ada jawaban. Ya, kalau selalu dari berayu barang yang mulia dan tentang jamaah yang perlu ke masjid, nah, Bapak Ibu pasti ada jawabannya. Maka kata Hisham bin Urwah, walakin salbuhum anis sunnati, tanyalah mereka tentang sunnah yang sebenarnya, menunggu azan dan iqamah gimana? Sunnah Nabi-nya gimana? Tuntunannya dari Rasulullah gimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu menunggu azan dan iqamah bagaimana di zaman beliau? Apa yang beliau lakukan? Gitu juga Bapak Ibu, kan ada, mohon maaf, sebagian praktek di masyarakat kita itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menjamaahkan sholat sunat rawatib. Bapak Ibu mungkin pernah dapati, pernah menemukan sebagian masyarakat kita itu menjamaahkan sholat sunat rawatib, baik sholat sunat rawatib qobliyah maupun sholat sunat rawatib ba'diyah, dilakukan secara berjamaah. Padahal kita tahu bersama Bapak Ibu dalam kitab fikih, sholat sunat dalam pengerjaannya dibagi oleh 3. Para ulama membagi itu karena melihat hadis-hadis Nabi. Ada sholat sunat yang memang wajib dilakukan berjamaah, Idul Fitri misalnya, Idul Adha, sholat istisqa,
sholat gerhana bulan, gerhana matahari itu walaupun sholat sunnah, tapi wajib kita lakukan secara berjamaah. Bapak Ibu tidak bisa sholat Idul Fitri sendiri di rumah, tidak boleh, harus berjamaah. Tapi ada juga Bapak Ibu sholat sunnah yang tidak boleh berjamaah, tidak boleh berjamaah, sendiri-sendiri dilakukan. Sholat duha, sholat istikharah, sholat syuruk, termasuk salah satunya adalah sholat sunnah rawatib, ba'diyah atau qobliyah. Kalau kita tanya kepada pelaku yang menjamaahkan sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, pasti ada jawaban. Nah, apa jawaban? Daripada Nabi Muhammad, berbeda Nabi Muhammad, sekalian latihan, kami gak khusyuk sholatnya sendiri-sendiri, lebih bagus kami berjamaah dengan imam. Masalahnya Bapak Ibu, dalam sholat Rasulullah ngaturnya secara ketat. Lihatlah sebagaimana sholatlah kalian, sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan sholat. Pertanyaannya, apakah Rasulullah pernah dulu menjamaahkan sholat sunnah rawatib qobliyah atau ba'diyah bersama para sahabat? Tidak ada dalam catatan sunnah. Nah, maka kalau kita tanyai mereka, kenapa kalian buat seperti itu? Fa'innahum qad a'addu lahu jawaban. Pasti mereka sudah menyiapkan jawabannya. Maka jangan tanyain seperti itu. Gimana juga kita cara bertanya? Walakin salbuhum anis sunnati. Tanya sama mereka, sunnah yang benar dari Nabi bagaimana? Dalam mengerjakan sholat sunnah rawatib qobliyah atau ba'diyah, sunnahnya bagaimana? Berjamaah atau sendiri-sendiri? Bapak Ibu, pasti mereka terkunci untuk hanya memberikan satu jawaban. Hai, Nabi jangan juga kalau aku juga lagi Nabi juga. Beda juga Nabi galakal, juga bentar Nabi juga cil. Maka mau berjamaah itu yang jamaah pas main hotel. Masalahnya kadang-kadang orang seperti itu Bapak Ibu, jamaah lima waktunya sering bolong, tapi rawatibnya dijamaahkan. Jadi kan celaka, celaka kita. Ada lagi orang yang zikir sampai larut malam, tapi sholat subuhnya jam 9 pagi. Bapak Ibu tidak zikir pun tidak dosa, tapi kalau sholat subuh sengaja bangunnya jam 9 pagi itu berdosa, ya, karena itu wajib. Yang sunnah boleh diabaikan, tapi yang wajib tidak boleh ditinggalkan. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, triknya kalau kita berhadapan dengan orang seperti itu dan ulama akhirat, cara jawabnya seperti itu. Tidak dia tanya tentang amalan, kenapa kalian lakukan ini? Nah, pasti ada jawaban. Tapi walakin satu anis sunnati, tanyalah sama mereka sunnah yang benar dalam sholat sunnah rawatib bagaimana, sunnah yang benar dalam menunggu azan dan iqamah bagaimana. Fa'innahum la ya'rifunaha, pasti mereka tidak mengetahuinya, ataupun kalau mengetahui ya susah untuk mengikutinya. Betul, tapi adikku tegak pendapat sendiri, menegakkan benang basah walaupun pendapatnya salah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, wa kana Abu Sulaiman ad-Darani rahimahullah yaqul, kemudian Imam Al-Ghazali mengutip kembali riwayat dari ulama tabi'in yang bernama Abu Sulaiman ad-Darani rahimahullah yaqul, beliau berkata, la yanbaghi liman lahu syai'an minal khairi ayya'malahu hatta yasma'a bihi fil azali. Tidak boleh bagi seseorang yang memiliki satu amal kebaikan dan kemudian dia bertekad untuk mengamalkan amal kebaikan itu, hatta yasma'a bihi fil azali, sampai dia menemukan satu dasarnya baik dari Al-Quran maupun
Kita butuh sandaran Bapak Ibu dalam mengamalkan amalan, butuh sandaran, terutama amalan-amalan yang berkaitan dengan rububiyatil mahdah atau ibadatul mahdah. Bapak Ibu nggak bisa buat sholat suka-suka kita, nggak bisa Bapak Ibu. Kita butuh sholat apa-apa aja yang ada di dalam syariat. Nah, kalau ada dalilnya, ada dasarnya dari sunnah, lakukan. Hatta walaupun dasar dari sunnah itu hadis yang dhaif, selama itu dalam bab fadhailul amal, para ulama sepakat boleh. Yang penting ada dasarnya. Nah, itulah kenapa Imam An-Nawawi dalam muqaddimah kitab Tadribul Rawi itu kitab metodologi hadis. Tadribul Rawi itu kitab metodologi hadis. Beliau berkata, wa qad ittafaqa ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif fi fadhailil amal. Para ulama ini telah sepakat boleh kita mengamalkan satu amalan walaupun sandarannya pada hadis yang lemah, pada hadis yang dhaif, asal itu masuk dalam kategori fadhailul amal, untuk cari tambahan amal, bukan untuk penentuan halal dan haram. Itu jangan boleh Bapak. Dalam penentuan halal dan haram itu tidak boleh dasarnya hadis dhaif. Itu harus hadis yang sahih atau minimal hadis hasan. Tapi hanya untuk sekedar mencari tambahan amalan tidak apa-apa. Contohnya orang Aceh itu Bapak Ibu suka dengan sholat tasbih. Bahkan di masjid kita kan ada sholat tasbih, bukan hanya ismu Sya'ban. Di masjid kita puasa 15 malam terakhir itu ada sholat tasbih. Sholat tasbih itu ada sandarannya di dalam sunnah. Meskipun hadisnya itu juga masih debat para ulama. Jumhur ulama hadis mengatakan hadisnya dhaif. Hadis Nabi menyarankan sholat tasbih kepada pamannya Abbas bin Abdul Thalib, ini istafaqta antar Allah fi kulli yaumin marratin fa'al. Kalau kamu sanggup setiap hari sekali sholat tasbih lakukan. Fa'ilam tastati fa fi kulli jum'atin marrah. Kalau nggak sanggup setiap hari setidaknya satu Jumat sekali. Fa'ilam tastati fa fi kulli syahrin marrah. Nggak sanggup sebulan sekali, setahun sekali. Orang Aceh atau satu bulan sekali. Fa'ilam tastati fa fi kulli sanatin marrah. Kalau nggak sanggup satu bulan sekali, satu tahun sekali. Orang Aceh ngamalin yang ini Pak, yang satu tahun sekali. Setiap isu Sya'ban. Alhamdulillah. Yang penting ada. Kalau saya pakai yang otomat terakhir, fa'ilam tastati fa fi kulli marrah. Kalau nggak sanggup setahun sekali, minimal sekali semua itu. Nah, saya yang terakhir aja. Pernah. Yang penting ada. Pernah sholat tasbih. Tidak apa-apa sholat tasbih. Kenapa? Tidak apa-apa Pak Ustaz. Semua ulama sepakat, kecuali yang bukan ulama tidak sepakat. Nah, maka kalau ada orang yang mempermasalahkan sholat tasbih gara-gara hadisnya dhaif, berarti dia bukan ulama. Sengaja saya hafal ibarat kitab itu. Wa qad ittafaqa ulama, semua ulama sepakat ala jawazil amal, bolehnya kita mengamalkan satu amalan bil hadis dhaif, asal ada sandaran dalam hadis meskipun hadis itu dhaif. Fi fadhailil amal, dalam hal fadhailul amal, cari amal tambahan. Berarti kalau ada yang ribut-ribut di masjid nanti Pak Isya, ya kepus main tasbih. Hadis itu dhaif, yang bilang sama yang berarti kamu bukan ulama. Ulama aja sudah sepakat, kalau kamu masih mempermasalahkannya, kan gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi jangan mengamali satu amalan sampai kita tahu benar dia itu punya sandarannya enggak dari Rasulullah. Ini terutama bapak-bapak yang sudah ingin, kalau saya bilang mau tanah asalkan enggak kan gitu. Disuruh cari ya kan.
bukan hanya bapak-bapak, saya pun disuruh cari sama Allah. Ayatnya kan buat kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tabtaghu ilaihi wasilah. Carilah wasilah. Nah, wasilah itu Bapak Ibu pilih zikir, ya kan, khotib itu harus ada. Keasal kalau orang Aceh sering ngomongnya untuk misi tubuh. Ya kan? Tapi Bapak Ibu harus hati-hati. Tanya. Nah hadisnya. Nah, pentingnya itulah sanad tarekat. Dalam amal ini itu harus ada sanad tarekat, harus ada dasarnya. Nggak boleh Bapak Ibu dapat di YouTube berguru tanya penutup gimana caranya, bagaimana kefiahnya, bagaimana cara dibaca waktunya kapan, kalau lewat bisa dikotor atau enggak, ditanya sampai tuntas, dan baru kemudian minta untuk boleh kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga ada pegangan zikir itu. Jadi bukan hanya kalau zikir bebas, kalau zikir boleh, karena zikir itu tidak rutin. Jadi zikir itu ingat Allah kadang ada kadang enggak, itu zikir. Ingat Allah kadang banyak kadang sedikit, itu zikir. Suka-suka apa itu lah zikir. Tapi yang ada dosisnya, yang mirip itu tidak bisa sembarangan. Kayak minum obat. Minum obat itu bisa sembarangan. Sembuh kan, harus sesuai dosis kan. Ada yang 3 hari sekali, ada 1 sendok teh, ada 1 sendok makan. Nah, saya termasuk orang nakal kalau obat itu ini agak sembuh karena minum obat tidak pernah sesuai dosis. Ini udah 2 hari lupa minum obat. Nanti ingat lagi minum obat ini beda dengan Pak Ketua kita apa? Ini disiplin minum obat. Kalau saya lupa minum obatnya. Kalau udah batuk-batuk bulan rumah mana istri di rumah, akhirnya minum lagi obat. Jadi minum obat itu karena takut, bukan karena takut dokter, tapi takut istri. Masalahnya kita seperti itu. Nah, jadi diri itu harus ada penutupnya, harus ada sandarannya. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali mengutip Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, tidak boleh kita mengamalkan satu amalan meskipun itu baik sampai kita mendengar ada hadisnya dari Rasulullah SAW yang mana Nabi pernah mengamalkan zikir, ratib atau wirid tersebut di dalam kehidupannya. Fayahmadullahu ta'ala idza waqafa fi nafsihi, maka pujilah Allah kalau seandainya bacaan wirid zikir kita itu ternyata ada dan pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Dan mungkin Bapak Ibu kita mengetahui wirid tertentu, Rasulullah tidak mengetahuinya. Nah, harus ada sandarannya dari Rasulullah SAW. Wa inna maqala hada. Nah, kenapa ini penting? Semua riwayat ini dinukil, dikutip oleh Imam Al-Ghazali dan kemudian dituliskan, disajikan kepada kita di dalam kitab Ihya. Li'anna ma ubdi'a minal arad qad al-asma wa alika bil qulub. Biasanya Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali ini psikologi jiwa ini Bapak Ibu. Nanti silakan timbang-timbang benar pada apa yang beliau katakan. Ma ubdi'a bihi minal arad, pendapat baru yang belum kita pernah dengar sebelumnya itu punya karakter al-asma. Dia mengetuk gendang telinga kita. Langsung tertarik. Manusia punya kebiasaan seperti itu. Dia tertarik dengan hal-hal yang baru. Tapi kalau dengan kata-kata itu karakter telinga manusia seperti itu, Pak. Jiwa kita itu enak dan suka, terketuk karena ambil asma, terketuk gendang pendengaran kita itu, mendengar hal-hal yang baik, sehingga wa'alika bil qulub, terikatlah kalbu kita dengan hal-hal tersebut. Padahal belum tentu yang baru-baru itu lebih benar daripada yang lama. Kan ada kaidah di dalam syariat al-ahzu bil jadidil asran al-mahafadatu alal qadimi sholeh wal ahzu bil jadidil aslah.
al-ma'afadatu bil qadim sholih. Kita wajib melestarikan tradisi Nabi yang baik, yang lama tapi yang baik. Disuruh lestarikan Bapak Ibu. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Walaupun kita tidak menutup diri, tetap membuka kepada hal-hal yang baru yang kita pandang lebih baik daripada hal yang lama. Contoh penggunaan mikrofon, kita nggak mungkin pengajian dengan menggunakan mikrofon lebih sampai kepada masyarakat daripada tidak menggunakan mikrofon. Kita buka diri untuk kemajuan teknologi ini. Tapi Bapak Ibu, dalam prinsip kita pegangannya itu tradisi yang lama, bukan prinsip yang baru yang boleh jadi bertentangan dengan syariat kita. Misalnya kaum kapitalis sekarang, orang liberal, ekonomi liberal, kapitalis mengagung-agungkan pemilik modal. Di dalam Islam Bapak Ibu tidak ada bedanya pemilik modal dengan kaum pekerja. Bahkan pemilik modal itu dilaknat sama Allah kalau duitnya itu tidak bermanfaat kepada masyarakat. Orang punya banyak modal, Pak. Ini tadi subuh saya ditanya sama satu jamaah, beliau pengusaha, punya duit banyak, kemudian dia investasi, dia buat usaha, belum tentu untung. Yang namanya orang berusaha kan tidak selalu untung, Pak. Bisa jadi rugi. Dia tanya sama saya, Pak Ustaz, apa saya wajib zakat? Karena duit saya kan untuk lagi ini sudah berusaha. Kita wajib bagi zakat. Allah kenakan zakat kepada duit yang tidak produktif, Bapak Ibu. Jadi Allah itu paling membenci orang punya modal, punya duit, duitnya tersimpan di bank, tidak bermanfaat kepada orang, itu benci. Allah kritik itu orang seperti itu. Kaila takunu dulatan bainal aghniyai minkum. Allah kepingin kekayaan yang kita miliki itu berputar di masyarakat. Orang banyak menerima manfaat. Ya sudah, kalau nggak bisa juga produktifkan, Allah ambil secara paksa dengan syariat zakat. Allah kenakan 2,5% dari duit kita itu. Kok diambil, Pak Ustaz? Supaya duitnya bermanfaat kepada masyarakat. Gimana cara Allah ambil? Ada namanya instrumen zakat, ada namanya instrumen sedekah, ada yang namanya instrumen infak yang wajibnya zakat. Tetapi kalau duit itu kemudian kita berikan kepada masyarakat, bukan bagi-bagi, Pak ya, bagi-bagi itu Pak juga. Saya baru baca jurnal di Arab, di Saudi. Itu ada satu peneliti, dia buat satu penelitian. Onta di gurun itu disediakan airnya, air minumnya itu disediakan, dia disediakan air. Pertama datang satu onta minum dari sumber air, dari kolam buatan. Lama-kelamaan puluhan ekor, lama-kelamaan 100-an ekor. Setelah diberikan minum gratis, cuma-cuma Bapak Ibu, sebulan kemudian airnya dihentikan. Onta-ontanya pada mati. Dia nggak mandiri lagi cari air, nggak punya lagi insting untuk bertahan hidup mencari air di gurun. Ternyata onta itu ada skill, Bapak Ibu, dia punya skill mendeteksi di mana sumber air. Itu ada di kemampuan onta itu. Tapi kalau diberi skill itu melemah sama onta itu, Pak. Akhirnya daya survivalnya di gurun itu menurun dan menyebabkan onta itu banyak yang sakit. Nah itu observasi penelitian manusia gitu juga. Kalau diberikan cuma-cuma, itu manusia bahaya sekali, Pak. Dia mengharap keamanan. Ini yang terjadi, Pak, di ini. Tapi ya, salah saya juga, Pak, di Betul kami bagi-bagi juga. Walaupun sebenarnya saya udah ngomong sama pimpinan, nggak bagus bagi-bagi. Saya kasih ide ini, Pak. Kita bayar aja listrik dan PDAM-nya. Orang-orang miskin yang listriknya menempel ke bawah, PDAM-nya per bulan dibayar sama di rumah. Gak usah kasih duit cash, bahaya betul masyarakat kasih duit cash. Saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak. Masyarakat dikasih duit cash karena kan dilapel 6 bulan sekali, 600.000 per bulan. Saat kita kasih duit cash, duitnya itu langsung beli pakan kucing angguran. Saya bilang Allah, di rumah dia ada 5 ekor kucing, Bapak Ibu, piaraan. Itu kan malu. Ini gimana? Karena orang fakir miskin di tempat kita itu tidak cerdas menggunakan uang. Tidak.
Kalau agama menyebutnya safi atau sufaha, dan dalam agama dilarang orang safi ini diberikan duit ke tangan mereka. Wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Allah melarang kita kasih duit cash kepada sufaha yang nggak ngerti mengelola duit dengan baik. Larang itu dalam agama. Nah, saya bilang kepada pimpinan itu baiknya kita subsidi saja. PLN dia berapa itu rekening PLN dia tiap bulan perlu 200.000, 300.000, dah kita subsidi. Ini kan 600.000 ya tadi ya. PDAM dengan PLN dia kita bayar. Kan udah membantu itu. Nah, tapi jangan kasih duit cash. Tapi hijau saya nggak duit. Harus jadi wali kota ya. Itu bisa eksekusi. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau duit orang kaya ini dikeluarkan, diinvestasikan, dia buat usaha, duitnya berhutang, banyak orang bergantung hidup dalam usahanya, dia gaji karyawan, karyawan bisa menghidupi keluarganya, itu nggak kena wajib zakat, nggak kena wajib zakat. Kenapa? Duitnya akhirnya bermanfaat. Jadi Allah mengeluarkan zakat, mewajibkan zakat supaya duit manusia ini bermanfaat. Nah, maka bapak-bapak yang punya banyak duit kasih saya. Kita buat usaha. Jangan terduduk di dalam deposito 5 miliar. Buat apa itu? Yang kayak orang bank duduk duit 5 miliar di deposito itu kan gak ada manfaat. Buat usaha ya, supaya orang lain dapat manfaat, bisa mempekerjakan orang, ya orang bisa menghidupkan keluarga, itu bentuk lain daripada sedekah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini ya tadi karakteristik pendapat Bahawi itu karena bil asma, dia membentuk kebidanan telinga kita, wa alikal bil qulub, dan kemudian terikat dengan kalbu. Padahal belum tentu yang baru-baru itu benar. Ini harus dicek balik dalam hadis Nabi. Nah, maka daya kritis itu penting. Ya, maka kita harus cari dalilnya dulu kan. Kata Imam Al-Ghazali, tanya. Kalau nggak ada dalil jangan diamalkan. Mohon maaf, kadang-kadang kan orang dibuat semacam semacam seremonial. Ada festival keagamaan sehingga datang syekhnya, bangun orang, kagum orang melihat acara zikir seperti itu. Ini ada panggilan zikir, ada seremonial zikir, orang kagum. Apa itu jangan kita kagum. Ada nggak Nabi seperti itu dulu ngamalin zikir? Gitu kata Imam Al-Ghazali. Kalau nggak ada ngapain kita ikut-ikutan dengan tren? Ya kan? Sepakat kita kan. Ciri ulama kira itu bukan orang yang mengganggu pada tren. Dia nggak akan ikut dengan tren, walaupun semua masyarakat ikut arus terhadap tren ini. Dia cari apakah benar Nabi pernah melakukan ini itu seperti yang dilakukan oleh masyarakat. Moga-moga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Allah